Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat, di mana kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu materi bab ke-13 dengan muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sekolah sehat. Dan ini merupakan gambar yang diambil dari salah satu sekolah sehat yang pernah menjadi juara di DKI Jakarta. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, mampu menjelaskan sekolah sehat. Kedua, mampu menjelaskan ciri sekolah sehat. Dan yang terakhir, ketiga, mampu menjelaskan cara menciptakan sekolah sehat. 3 hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Ayo lihatlah. Cermati gambar berikut. Ceritakan bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang ada pada gambar. Di sini bisa kita lihat ya, ada 2 gambar sekolah sehat ya, yang merupakan pemenang ya, dari sekolah sehat yang pernah diselenggarakan oleh DKI Jakarta. Baik yang sekolah gambar yang sebelah kiri maupun yang gambar sebelah kanan. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Silakan kamu komentar dari kondisi sekolah sehat ini yang ada pada gambar. Mengenal sekolah sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi dan berkembang secara maksimal. Kondisi ini dapat tercapai jika didukung dengan aspek kesehatan yang memadai. Dan ini merupakan gambarnya ya, gambar sekolah sehat. Pengertian lain tentang sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah, dan rindang. Peserta didiknya sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat dilakukan warga sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pribadi serta lingkungan, dan lain-lain. Syarat sekolah sehat. Sekolah sebagai sarana kegiatan belajar sudah seharusnya memenuhi persyaratan sekolah sehat. Hal ini bertujuan agar anak didik yang bersekolah juga sehat dan nyaman. Sekolah sehat bukan dilihat dari fisik gedungnya yang megah atau peralatan yang modern, melainkan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dan ini gambarnya ya, bisa kita lihat di mana ini merupakan sekolah sehat. Persyaratan sekolah sehat diantaranya memiliki lapangan atau halaman yang luas yang memungkinkan anak-anak dapat bergerak secara leluasa. Memiliki taman yang tertata rapi sehingga terlihat hijau dan asri. Mempunyai sumber air bersih untuk keperluan kebersihan dan menyiram tanaman. Mempunyai saluran pembuangan yang lancar, tersedia WC yang terawat dan bersih. Bangunan sekolah berada di tempat yang aman dan tidak bising. Ruang belajar yang cukup. Ruang belajar cukup terang dan cukup pertukaran udara, serta tersedia tempat sampah di setiap ruangan. Upaya untuk mewujudkan sekolah sehat. Sekolah yang sehat dapat terwujud jika ada peran serta seluruh warga sekolah, antara lain peran kepala sekolah, para guru, murid, karyawan, dan penjaga sekolah. Upaya mewujudkan sekolah sehat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain membersihkan ruang kelas secara bergiliran, membersihkan sampah di halaman sekolah dengan operasi semut, membersihkan toilet setelah digunakan, tidak merusak keindahan sekolah, atau seperti merusak tanaman atau mencoret-coret tembok sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat ya bagaimana sekolah yang kita lihat di gambar sebelah kiri itu sedang melakukan yang namanya operasi semut, baik guru dan siswanya. Contohnya, kewajiban membersihkan ruang kelas adalah tanggung jawab warga kelas. Mereka bergiliran membersihkan kelas melalui piket kelas. Piket kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelas untuk saat itu. Di sekolah yang sehat tentunya terdapat toilet yang bersih. Agar toilet tetap terjaga kebersihannya, maka setelah selesai menggunakan,
sebaiknya disiram supaya bersih kembali. Jangan membuang benda ke dalam saluran air agar tidak mampat. Jika ruang kelas dan halaman sekolah sudah bersih dari sampah, maka agar sekolah tetap terjaga keindahannya, hal yang dilakukan adalah tidak merusak tanaman atau mencoret-coret tembok sekolah. Karena berbagai tanaman yang berada di sekolah memberikan keindahan tersendiri. Di sini bisa kita lihat ya, ada gambar fasilitas dari toilet yang ada di sebuah sekolah. Demikian juga dengan kebersihan tembok sekolah. Tembok sekolah yang bersih membuat mata kita nyaman. Hal yang harus dihindari agar tembok sekolah tetap bersih, antara lain tidak mengotori dan tidak bersandar di tembok. Beberapa hal yang membuat tembok sekolah menjadi kotor, antara lain bersandar di tembok dan mencoret-coret tembok. Upaya terakhir adalah kepedulian di antara warga sekolah. Warga sekolah satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan jika terjadi pelanggaran tata tertib. Bagi teman yang diperingatkan, hendaknya menerima dan berusaha memperbaikinya. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid-murid berkembang secara optimal. Ruang belajar. Di sini bisa kita saksikan ya, ruang belajar yang indah, yang nyaman, dan yang bersih. Sekolah terdiri dari ruang-ruang yang digunakan untuk belajar. Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang laboratorium, ruang toilet, dan sebagainya. Ruang tersebut dirawat setiap hari agar terjaga kebersihannya. Ruang belajar yang terawat akan membuat suasana belajar menjadi nyaman, tenang, dan tertib. Kebersihan dan keindahan kelas dapat terwujud jika ruang kelas memenuhi persyaratan seperti terdapat ventilasi udara, memiliki jendela agar kelas terang, tersedia tempat sampah dan peralatan kebersihan, ukuran kelasnya memenuhi standar yaitu ukuran 7 x 8 meter dengan jumlah murid paling banyak 40 orang. Jumlah murid tidak terlalu banyak dan di setiap pintu ruang belajar disediakan keset. Keset berguna untuk membersihkan alas kaki dari tanah atau debu. Kebersihan kelas dapat diwujudkan dengan menyediakan tempat sampah di sudut ruang kelas dengan perlengkapan kebersihan lainnya, seperti sapu dan kemoceng. Kebersihan dan keindahan kelas juga dapat terwujud jika seluruh warga sekolah berperan aktif. Contoh peran serta murid di sekolah antara lain membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan kebersihan bersama regu piket. Halaman sekolah. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di halaman sekolah. Kadang halaman sekolah digunakan sebagai alternatif tempat yang nyaman untuk bermain. Hal ini disebabkan karena minimnya lahan terbuka yang memungkinkan anak dapat bermain. Halaman sekolah juga dapat digunakan untuk upacara, pentas seni, perlombaan, olahraga, bermain, dan kegiatan yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sekelompok anak yang sedang bermain sepak bola di lapangan sekolahnya. Halaman dikatakan sehat apabila memenuhi syarat, antara lain terdapat tempat sampah di setiap sudut halaman sekolah, memiliki taman atau penghijauan, tidak becek jika hujan dan tidak berdebu jika kemarau, serta mempunyai saluran pembuangan air. Upaya yang dapat dilakukan agar halaman sekolah tetap indah adalah melakukan pengerasan dengan memasang konblok. Keuntungannya, air akan tetap dapat meresap ke dalam tanah. Jika hujan, air tidak tergenang melainkan terserap oleh tanah. Dengan demikian, halaman tidak lagi becek saat musim hujan dan tidak berdebu saat musim kemarau. Sumber air. Air bersih merupakan kebutuhan utama manusia. Air diperlukan manusia untuk mencukupi berbagai keperluan hidup, baik di rumah maupun di sekolah. Air bersih di sekolah dapat digunakan untuk membersihkan toilet, membersihkan lantai ruangan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sumber air bersih dapat diperoleh dari air tanah atau sumur, air hujan, dan PAM. Sebagian besar warga DKI Jakarta menggunakan PAM untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Tersedianya tumbuhan hijau. Ciri sekolah sehat adalah terdapat banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menciptakan udara bersih. Jika di sekolah tersedia udara yang bersih, maka warga sekolah yang menghirup akan sehat juga. Tersedianya pengelolaan dan pengelompokan sampah. Tempat pembuangan sampah saja tidak cukup untuk menjadikan sekolah sehat. Sekolah yang sehat harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah. Misalnya, sampah organik dan inorganik. Dan di sini bisa kita lihat ya, sampah-sampahnya sudah dibedakan di tempat pembuangan sampah masing-masing, di mana ada 2 orang siswa yang sedang membuang sampah berdasarkan sampah organik dan inorganik. Anak-anak dibiasakan memilah-milih sampah. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan seperti dedaunan, sampah kertas, sampah bekas makanan dimasukkan ke dalam tempat pembuangan sampah organik. Sementara itu, sampah plastik, botol mineral, sedotan, dan lain-lain dimasukkan ke sampah inorganik. Contoh sekolah sehat di Jakarta. Setiap tahun di DKI Jakarta mengadakan lomba sekolah sehat. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekolah di DKI Jakarta. Berikut contoh sekolah yang pernah menjadi juara lomba sekolah sehat tahun 2017 dan 2018 tingkat sekolah dasar. Dan ini datanya ya, pemenang-pemenang dari sekolah sehat yang ada di DKI Jakarta. Bisa jadi sekolah kamu nih yang ada dalam pemenang tersebut. 2017 kita lihat ada sekolah SDN Ujung Menteng 01 pagi, SDN Kosambi 04 pagi, SDN Semper Barat 13. Dan ini merupakan kategori juara 1 sampai 3. Sedangkan kategori juara harapan di 2017 terdapat SDN Pesanggerahan 10 pagi, SDN Petojo Selatan, dan SDN Pulau Tidung 01 pagi. Sedangkan di tahun selanjutnya 2018 bisa kita lihat ya, juara 1 hingga 3 adalah SDN Kapuk Muara 03, SDN Malaka Jaya 01, dan SDN Cipedak. Dan juara harapan 1 sampai 3-nya adalah SDI Al-Azhar 8, SDN Pulau Tidung 01, dan SDN Kebun Kelapa. Oke, inilah nama-nama sekolah yang sempat menjuarai sebagai sekolah sehat yang ada di DKI Jakarta tahun 2017 dan 2018. Gimana ya, sekolah kamu masuk gak nih dalam kategori pemenang sekolah sehat tersebut? Mudah-mudahan sekolah yang belum menang bisa merasakan, bisa menikmati sebagai juara sekolah sehat yang ada di DKI Jakarta. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini adalah soal yang diambil dari materi pembahasan kita pada video kali ini. Dan di soal latihan ini juga merupakan bukti untuk menguji kepemahaman kamu akan materi yang telah kita bahas. Jawablah latihan soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Dan jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawab soal yang sedang kamu cari, silakan kamu cari dengan menggunakan atau mengulang video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Mudah-mudahan saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.